Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa 'ala alihi wa ashabihi man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Apa kabar semuanya? Bu? Ya, baik. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini siang-siang begini enaknya ngaji atau tidur ya? Roman-romannya iya. Ya, tapi semua itu kita kalahkan ya. Untuk sama-sama menuntut ilmu, meningkatkan kualitas pemahaman kita akan agama Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan keimanan ketakwaan kita, dan berupaya terus memperbaiki kualitas amal soleh kita. Karena sesungguhnya bekal yang akan kita bawa kembali kepada Allah, meninggalkan dunia ini, tidak lain dan tidak bukan adalah bekal takwa amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan insyaallah ibu sekalian melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini, semoga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat oleh Allah, dan diberikan pahala terbaik ya untuk bekal kita nanti di akhirat. Tak lupa kita sampaikan salawat salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, baik dari kalangan muhajirin ataupun ansar, dan mereka-mereka yang mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus sampai akhir zaman nanti. Kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semoga kelak mendapatkan syafaat beliau masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kajian kita siang hari ini melanjutkan kajian yang sudah kita bahas berapa bulan yang lalu ya, tahun yang lalu ya. Oh ya, tahun lalu ya. Ya, tahun 2024, sekarang sudah 2025 ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Al-Fatihah. Saya masih ingat membahas kaitannya dengan ayat pertama di dalam surat Al-Fatihah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Allahu a'lam masih ada catatannya atau tidak.
Allahu a'lam. Ya, udah dibaca kembali, masih diingat atau sudah lupa, pokoknya nggak mau tahu. Pokoknya lanjut ya. Insyaallah lanjut pada ayat yang kedua ya. Ayat kedua dalam surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ayat kedua dan ini menjadi konsensus ulama. Dalam bahasa fikihnya jumhur ulama, mayoritas ulama melihat bahwa ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah ayat kedua di dalam surat Al-Fatihah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa Alhamdulillah itu ayat pertama, bukan Bismillah. Karena Bismillah itu ada di setiap surat, betul nggak? Coba lihat Al-Qur'annya, pasti. Kecuali surat At-Taubah doang atau surat Bara'ah. Selain surat itu ada Bismillah. Sehingga kata pendapat ulama yang kedua, Bismillah itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ayat pertamanya adalah Alhamdulillah. Jadi ini ada dua versi. Namun yang lebih kuat, yang lebih disepakati adalah Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita dengar imam-imam dalam sholat berjamaah mulai membaca dari apa? Bismillah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Dalam menjadi imam. Mulai dari Bismillah. Karena memang itu pendapat yang kuat itu. Bahwa Bismillah bagian dari surat Al-Fatihah. Nah sekarang kita membahas ini ayat yang kedua. Alhamdulillah. Yang bawa Quran terjemah. Apa terjemahnya di situ? Segala puji bagi Allah. Segala berarti seluruh, ya kan? Segala itu kata lain dari seluruh pujian bagi Allah. Bagi itu kata lain dari milik Allah. Bisa kemudian kita terjemahkan seluruh pujian adalah milik Allah. Alhamdulillah. Seluruh atau segala pujian hanya milik Allah. Kalau kita bilang segala, berarti banyak dong pujiannya. Banyak nggak pujian? Banyak. Coba sebutkan. Pujian. Hah? Maha pengasih. Ya, Maha penyayang. Maha kuasa. Ya. Maha pemberi. Pujian. Pujian itu pertama ada pujian dari Allah untuk Allah. Nah, itu pujian tuh. Ya, jadi kenapa disebut segala pujian itu milik Allah? Karena pujian itu kata ulama ada 4. Ya, minimal 4 ada pujian itu. Pertama, pujian Allah untuk Allah. Maksudnya apa? Allah memuji dirinya sendiri. Ada enggak di dalam Al-Quran Allah memuji dirinya sendiri? Ada. Itu tadi. Alhamdulillah. Kan dia muji dirinya sendiri. Segala puji milik Allah. Itu Allah itu siapa? Dia Allah. Sedangkan yang mengatakan segala puji itu siapa? Allah. Dia memuji dirinya sendiri.
atau ayat di dalam surat Al-Isra, ayat pertama yang biasa dibaca kalau ada peringatan Isra Mi'raj. Itu ayat pertamanya apa yang biasa dibaca? Ingat gak? Ah, ingat gak? Lupa. Gak apa-apa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Itu kan ada ya dalam surat Al-Isra. Itu peringatan tentang, ya dibaca berkaitan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Awalnya subhanalladzi, maha suci dia yang telah memperjalankan hambanya. Itu yang muji siapa? Hah? Yang dipuji siapa? Allah juga. Berarti Allah memuji dirinya sendiri. Jadi itu satu pujian tuh. Allah memuji dirinya sendiri. Pujian dari Allah untuk Allah. Kedua, pujian Allah untuk makhluknya. Ya. Pujian yang kedua apa? Pujian Allah untuk makhluk. Jadi Allah memuji makhluknya. Ya. Ada hamba Allah, makhluk Allah yang paling mulia yang dipuji oleh Allah. Siapa dia? Nabi Muhammad. Ada enggak di dalam Al-Quran? Allah memuji Nabi Muhammad. Ada enggak? Ada. Di dalam surat Al-Qalam ayat 4. Al-Qalam ayat 4. Itu pujian Allah kepada makhluknya. Siapa yang dipuji? Nabi Muhammad. Ya. Nabi Muhammad. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'anul Karim? Surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka, baca enggak? Ada enggak tuh? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau adalah hamba yang paling baik akhlaknya. Itu pujian siapa tuh? Allah. Ya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad makhluk atau tidak? Makhluk. Jadi ya, pujian yang kedua itu ada pujian dari Allah kepada makhluk. Berarti ada dua pujian ya. Yang ketiga, pujian siapa? Pujian makhluk kepada Allah. Pujian makhluk kepada Allah. Pujian kita kepada Allah. Apa pujian kita sama Allah? Banyak. Coba sekarang puji Allah dengan kalimat apa coba? Astaghfirullahalazim. Kita menyebutkan, saya minta ampun kepada Allah. Siapa Allah itu? Yang Maha Agung. Pujian loh tuh. Ya kan? Ketika mengatakan astaghfirullah, saya minta ampun kepada Allah. Siapa Allah itu? Kita sanjung dia, kita puji dia. Al-Azim, artinya yang Maha perkasa, yang Maha besar, yang Maha Agung. Pujian atau tidak? Pujian. Ada juga pujian apa lagi? Banyak. Masya Allah. Masya Allah. Pujian atau tidak? Pujian. Apa arti Masya Allah? Ini semua terjadi atas kehendak, bukan karena yang lain. Kita memuji bahwa yang berkehendak adalah Allah. Atau
Kita melihat gunung yang indah, pemandangan yang bagus. Kemudian kita mengatakan apa? Masya Allah. Ya, tabarakallah. Subhanallah. Kita mengatakan Subhanallah. Maha suci. Pujian atau tidak? Pujian. Berarti jenis pujian yang ketiga, pujian dari makhluk kepada Allah. Udah berapa tuh? 3. Tinggal 1. Pujian apa dong? Nah, itu dia. Pujian makhluk sama makhluk. Pujian istri ke suami. Biasanya Bunda bilang apa ke suami kalau muji? Dulu. Iya. Ah, itu memuji Allah itu mah. Memuji Allah itu. Nah, itu Bapak soleh. Karena habis dikasih duit. Kalau nggak dikasih duit, masak sendiri sono. No, ada mie goreng tuh, masak sendiri gitu. Pujian makhluk sesama makhluk. Yakin saya dulu bunda-bunda nih kan senang muji pasangannya kan? Hah? Baru-baru. Kalau sekarang boro-boro. Seingatnya aja. Tergantung ya, tergantung transferan ya. Oh iya. Ya pujian itu pujian makhluk sesama makhluk. Saya Bunda ingat gak dulu bagaimana nyanjung ya bapaknya dulu ketika baru-baru itu. Pokoknya nggak ada laki-laki ya kayak kamu tuh nggak ada. Emang nggak ada emang dia doang. Sanjungan, ya kan? Begitu juga yang laki apalagi cowok. Laki kan sudah nyanjung kan? Para bunda suka disanjung atau tidak? Dulu. Makanya kepincut karena ya apa ya? Karena sanjungan kan? Pokoknya nggak ada perempuan seperti kamu tuh nggak ada. Iya memang nggak ada. Nah itu kan baik. Sekarang kita kembali ke alhamdulillah. Itu kan pujian Allah kepada Allah, pujian Allah kepada makhluk, pujian makhluk kepada Allah, pujian makhluk sesama makhluk. Semua pujian itu sebenarnya milik siapa? Allah. Jangan dikira kalau ada orang bilang, ya kamu tuh nggak ada yang mengalahkan kecantikanmu umpamanya dulu. Ya kan? Itu punya Allah loh. Kenapa? Waduh, kenapa tawa Bunda? Karena punya Allah. Allah yang memiliki itu. Yang abadi, yang kekal itu sama Allah. Ya kan? Kalau dulu, iya. Sekarang, Allah alam. Allah alam. Gitu. Makanya pujian itu hanya milik Allah. Ya. Jadi kalau dulu kita dipuji, ya sebenarnya nggak boleh sombong. Ya kan? Kenapa hari ini dipuji? Ya, dengan pujian yang membuat Bunda terbang gitu ya. Sekarang pujian yang dulu itu kemana? Hilang. Iya. Ya kan? Kalau dulu subhanallah alis kita dipuji sama dia kan? Sekarang diomelin alismu itu pakai apa lu hitam begitu? Pakai areng ya? Karena nggak ada yang abadi kan? Makanya kemudian alhamdulillah itu hanya kekalnya sama Allah. Kalau kita pahami alhamdulillah, pujian itu milik Allah. Kalau hari ini kita disanjung, dipuji, esok lusa belum tentu. Ya kan? Ngaku. Apalagi udah tua katanya curhat nih. Ya. Enggak. Oh, balsem, minyak kayu putih lagi kan. Minyak nyong-nyong lagi. Allah. Nah, Allah lah yang akan tetap dia dipuji lama-lamanya. Kalau makhluk enggak. Makhluk tuh berubah.
ya kan? Sekarang muda, besok tua. Hari ini tua, besok innalillahi. Bukan muda, maunya sih hari tua pengen muda lagi, nggak bisa bunda. Ya, ya, hati yang ada. Itu alhamdulillah begitu. Makanya ini kalau kita paham, alhamdulillah itu orang nggak mungkin sombong. Kalau dia paham, benar-benar paham ya. Jadi yang berhak dipuja dan dipuji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kemudian ada alif lam di alhamdu itu maknanya lil istighraq artinya kalau bahasa kita dari A sampai Z semua pujian itu hanya kembali kepada Allah. Kalau tadi kita melihat pemandangan yang indah kemudian kita memuji Allah ya, sebenarnya bukan apa yang kita lihat itulah yang hakikatnya indah, tapi yang menciptakan. Gitu. Kalau ada orang yang dipuji karena kecerdasannya, sebenarnya bukan orangnya, ya. Penciptanya yang memberikan dia ilmu. Penciptanya yang memberikan dia kecerdasan sehingga dia dipuji oleh orang, ya. Karena ada, ya, gennya sama, orang tuanya, ayah ibunya sama, ya kan? Cara didiknya juga sama, makan minumnya juga sama, ya kan? Walaupun mungkin susunya sama-sama susu yang bagus gitu, kakaknya pinter, adiknya bukan, bukan. Adiknya kurang gitu ya, lebih pinter adik kakaknya gitu. Ya. Karena apa? Karena Allah yang berikan gitu. Sama. Ayahnya cakep, ibundanya cantik. Anak pertamanya cakep, anak keduanya lebih cakep gitu. Iya. Allah. Hah? Iya, lebih cakep gitu. Itulah alhamdulillah. Itu ya. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu kalau pujian. Nah, bagaimana kalau lawanan dari pujian? Apa? Celaan. Sebenarnya kalau kita paham alhamdulillah, kita mau dipuji, dicela, sebenarnya sama aja. Sama aja sebenarnya kalau kita paham ya. Ya. Kalau kita paham dan makna alhamdulillah itu yang ada dalam kalbu kita. Kita dicela, ya kan? Sebenarnya kalau ada orang yang mencela sesuatu, dia sedang mencela siapa? Hah? Allah yang menciptakan. Ya. Kalau ada orang merasa terhina, oh saya makhluk kok, iya kan? Emang saya siapa? Saya makhluk. Yang berhak memang dipuja dan dipuji Allah. Ya. Sehingga kalau ada yang mencela saya, ya udah. Saya mah makhluk. Gitu kan? Memang saya makhluk. Yang berhak untuk dipuja, dipuji, disanjung yang kekal abadi ya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau ada yang bilang, dasar kamu, mohon maaf ya, dasar bodoh umpamanya, bodoh. Marah nggak kita? Pun. Ciptaan Allah. Kalau umpamanya ya, iya, itu yang saya maksud bahwa kalau ada orang mengatakan, kamu nih apa sih bodoh banget. Emang kita bodoh lah sebenarnya, betul nggak? Kita nggak punya apa-apa, nggak punya ilmu, Allah yang kasih. Ya, kalau kita kembali kepada kalau ini para ulama-ulama yang memperdalam ilmu tazkiyatun nafas gitu ya, menjaga hati, memperbaiki hati, mensucikan hati. Nah iya, memang kita nggak punya apa-apa kan? Kita nggak tahu A, nggak tahu B,
Emang ada yang baru lahir langsung bilang A gitu. Ya? Ditanya B enggak, diajarin dulu kita. Kita enggak punya apa-apa, enggak punya ilmu. Tapi diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pemahaman. Itulah alhamdulillah. Alhamdulillah, penjelasan ulama juga begini. Segala puji ya bagi Allah. Dalam hal apa? Pertama, dalam sifatnya. Maha terpuji Allah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah terwakili dalam nama-nama Allah. Nama-nama yang kita kenal dengan al-asmaul husna. Al-asma, nama-nama Allah al-husna yang indah. Ya, asmaul husna. Terwakilah di situ sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara asmaullah di dalam ayat pertama Al-Fatihah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman itu nama Allah kan? Dia Allah yang memiliki sifat ar-Rahman ar-Rahim, maha kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah terpuji dalam sifatnya, ya. Saya ulangi, Allah terpuji dalam sifatnya. Sifat Allah apa? Maha kasih sayang. Ya. Allah kasih sayang. Itu sifat yang melekat pada Allah. Ya. Apalagi Allah Al-Ghafur yang maha mengampuni. Wah, yang 99 itu melekat sama Allah Subhanahu wa taala. Dia terpuji Allah pada sifatnya dan tidak berubah sama sekali. Ya. Allah tidak berubah. Dia tetap Allah maha kasih sayang kepada makhluknya. Tetap. Ya. Enggak berubah. Kalaupun seseorang kemudian di akhirat nanti ada orang yang masuk neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah tidak kasih sayang kepada hambanya? Hah? Tidak. Tetap Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Allah tidak zalim. Kalaupun di akhirat nanti ada orang yang diazab oleh Allah, itu karena perbuatannya. Karena perbuatannya. Allah maha dermawan. Al-Karam. Tidak pernah berubah. Tetap Allah maha dermawan. Kalau kita kan bisa berubah kan? Hari ini kita jadi orang baik. Besok lebih baik. Bukan menjadi nggak baik ya. Makhluk bisa berubah. Perubahan itu tergantung penyebab. Ya kan? Kalau hatinya lagi enak, lagi seneng, ya kan? Baik. Tapi kalau lagi sumpek, gimana? Nggak tahu deh. Ya, kalau lagi sungut, berubah. Tapi Allah tetap. Dia Allah yang maha dermawan, maha baik. Mau buktinya? Banyak buktinya. Buktinya apa?
Orang yang tidak menyembah Allah dikasih makan nggak sama Allah? Nah, orang yang berbuat maksiat sama Allah, dia sekutukan Allah, bahkan dia caci maki Allah, tidak beribadah kepada Allah, dikasih makan atau tidak ada Allah? Dikasih. Dikasih rezeki tidak oleh Allah? Dikasih oleh Allah. Bahkan gratis. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat tadi kemuliaan, kedermawanan, niscaya orang-orang yang tidak menyembah Allah, Allah haramkan air untuk mereka. Setetes pun mereka nggak akan dikasih oleh Allah. Tapi Allah kasih. Karena Allah Maha baik. Ada orang yang maksiatnya nggak ketulungan, masih dikasih hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih, dimudahkan. Itulah Allah, ya kan? Ya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha terpuji dalam sifatnya, karena Allah tidak akan pernah berubah. Ya. Allah tetap mencintai, menyayangi hamba-hambanya. Tapi terkadang hambanya yang menjerumuskan diri mereka ke lembah kenistaan. Ya, melemparkan dirinya ke dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah terpuji dalam sifat. Kedua, tulis. Allah terpuji dalam af'alnya. Af'al perbuatan Allah. Allah terpuji dalam perbuatannya. Nah, inilah pentingnya kemudian kita memahami alhamdulillah. Kalau kita pahami alhamdulillah, Allah Maha terpuji dalam perbuatannya Allah, kita tidak akan pernah protes sama Allah. Nggak akan pernah kecewa dengan keputusan Allah. Af'al Allah itu terwakili lewat takdir Allah. Takdir. Apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung kebaikan. Karena Allah terpuji dalam af'alnya. Alhamdulillah. Jadi siapa yang mengurus hidupnya kita ini? Allah. Ya. Ketika kita terjaga, Allah. Ketika kita tidur, Allah yang mengurus kita. Apa yang terjadi di dalam hidup kita ini, semua adalah kehendak Allah, itulah af'al Allah. Ya. Kehendak Allah itulah af'al Allah, perbuatan Allah. Allah sebutkan di dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Tuhan kalian sibuk mengurus kalian. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu dalam surat Ar-Rahman. Nah, itu af'al Allah. Ya. Sekarang kalau kita tanya, ini yang mengurus, yang mengatur, yang mengontrol semua makhluk itu siapa? Makhluk itu jangan lihat cuma diri kita. Ya kan? Salah satu makhluk Allah itu bernama manusia, itu pun manusia itu kecil. Nggak ada apa-apanya dibandingkan makhluk Allah yang lain yang diurus oleh Allah. Bumi, ini makhluk atau tidak? Makhluk. Di bumi ini berapa banyak makhluk Allah? Di luar planet bumi kita, ada nggak makhluk Allah? Banyak. Planet-planet yang lain. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari, galaksi-galaksi itu bergerak, berputar pada porosnya. Siapa yang atur? Allah. Allah terpuji dalam perbuatannya. Nah, bagi kita sebagai hamba Allah, ketika dalam hidup kita mengalami sebuah takdir yang ditetapkan oleh Allah, maka ingatlah alhamdulillah. Karena itulah af'al Allah, ketetapan Allah, perbuatan Allah, sedangkan alhamdulillah terpuji. Nggak mungkin Allah salah.
Nggak mungkin perbuatan Allah itu tercela. Nggak mungkin perbuatan Allah itu buruk, itu nggak mungkin. Takdir Allah itu berarti nggak mungkin buruk bagi kita. Walaupun mungkin kita melihatnya buruk, tapi di balik itu pasti ada hikmahnya. Ya. Nah, ini mana alhamdulillah. Alhamdulillah segala puji. Allah terpuji dalam perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kemudian kita merasa ada hal yang membuat kita kecewa atau orang putus asa, membuat orang marah, ya, dan seterusnya, berarti sepertinya kita belum memahami seutuhnya makna alhamdulillah. Karena bisa saja apa yang kita anggap buruk hari ini, di kemudian hari baru kita ketahui. Baru terbuka tuh tabir rahasianya, ternyata apa yang kita harapkan dulu itu bukan yang terbaik. Gitu. Betul nggak? Ada nggak bunda dulu mengharapkan sesuatu tapi nggak kesampaian? Jadi ketetapan Allah bersama siapa kita hidup, itulah terbaik. Jadi jangan kecewa. Terima aja. Itu pasti yang terbaik. Emang siapa yang atur? Allah yang atur. Itu yang terbaik. Sehingga kita tidak kecewa. Gitu. Makanya bahasa ulama ya. Orang yang memahami kandungan daripada alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia tidak akan pernah kecewa atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu makna alhamdulillahi rabbil alamin. Apa arti Rabb? Rabb itu yang Tuhan, yang mengatur. Ya, Rabb dia yang mengatur. Alamin, seluruh makhluk. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam sebagai tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Karena Allah yang mengatur. Ini kalau jam segini kita nyebutnya siang atau sore ini? Menjelang sore. Iya. Saat ini masih siang. Sebentar lagi sore. Kemudian malam. Siapa yang memutar waktu ini? Siapa yang menggerakkan makhluk Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dia yang mengatur. Semua makhluknya diatur oleh Allah. Maka apapun yang kita hadapi dalam hidup kita dan itu semuanya diatur oleh Allah, jangan pernah kecewa. Ya. Kalau seandainya kemudian kita muhasabah, mengintrospeksi diri, oh ternyata ini memang karena saya. Kita tidak mau tunduk, patuh, melaksanakan perintah Allah, kemudian terjadi sesuatu, jangan salahkan Allah. Berarti ada saham kita di situ. Sebenarnya kita ingin diatur oleh Allah. Udah diatur oleh Allah. Tapi kita nih kadang nggak mau diatur oleh Allah. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah turunkan Al-Quran. Diberikan aturan oleh Allah di dalam Al-Quran. Aturan apa? Contoh nih yang lagi kemarin heboh gitu. Kalau laki-laki boleh poligami, kenapa perempuan nggak boleh poliandri? Itu kan menentang hukum Allah. Menentang hukum Allah. Kalau poliandri nanti bin siapa coba? Bacanya bingung. Mana bapaknya nih? Manggil siapa? Kalau bapaknya 3.
Ya, bintitan. Iya kan? Allah yang mengatur manusia dengan hukum agar manusia mendapatkan kemaslahatan, manusia mendapatkan keselamatan. Dia Allah yang mengatur. Jadi kalau kita serahkan kepada zat yang mengatur kita, ya udah, jangan masuk ke ranah zat yang dia punya hak untuk mengatur. Kadang kita masuk di situ, sok-sok tahu, ya kan? Ya. Jangankan Allah, dalam sebuah event saja, acara, kemudian ada orang yang sudah diberikan tugas-tugas tertentu, tapi kita sok tahu, melampaui wewenang kita, ngambil tugas orang, kira-kira marah nggak? Ya bukan tugas kita. Ya. Allah yang mengatur. Kalau kemudian kita masuk ke ranah itu ranahnya Allah, Allah marah. Kita tidak tahu diri sebagai hamba. Baik. Ranah Allah, dia Allah yang mengatur manusia. Ranah Allah itu yang menentukan rezeki. Betul nggak, Bunda? Siapa yang menentukan rezeki kita? Allah. Itu ranah siapa? Allah. Ranah Allah yang mengatur. Allah yang. Kita hanya diberikan beban ikhtiar, berusaha. Itu aja. Seperti seorang petani. Petani itu disuruh ikhtiar. Udah, kamu kalau bertanam, bercocok tanam, cari bibit yang bagus. Kau tanam, kau rawat. Ya, udah. Kalau ditanam, dirawat, pulang. Setelah pulang apa? Ya udah tidur aja nyenyak. Ngapain mikir gimana gitu. Itu ranah Allah nanti. Ya, yang penting kita sudah berikhtiar. Ya itu yang dikatakan di diskusi. Jangan kau memaksa, ya, sesuatu yang bukan ranah kita. Iya. Masya Allah. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, dia Allah yang Rabb, dia Allah yang mengatur. Maka berikanlah mandat, ya, yang seutuhnya, yang sepenuhnya kepada zat yang mengatur. Udah, tawakal. Karena dia yang mengatur. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Dia yang mengatur. Ya. Kita hanya diminta untuk berikhtiar. Betul, Bunda. Sehingga mohon maaf ini kemudian kita enggak terlalu terbebani dengan apa? Pikiran. Kadang kita melewati ranah kita, batasan kita. Seolah-olah anak kita nggak bisa hidup kalau nggak ada kita. Kalau khawatir, boleh orang tua khawatir. Beda ya, khawatir boleh. Khawatir nanti anak saya masa depannya, ya berikan pendidikan yang baik. Ajarkan agama, itu kekhawatiran. Tapi kalau kemudian melewati batas itu, seolah-olah bahwa anak kita nggak akan hidup. Anak kita akan menderita tanpa kita melewati batas diri kita. Kita hanya berikhtiar. Ya. Setelah itu tawakal kepada Allah. Ya. Jangan menuhankan diri kita. Seolah-olah kita ini tanpa kita semuanya jadi kacau. Tanpa kita semuanya jadi kacau. Anak-anak kita akan begini-begini tanpa kita. Jangan. Kalau khawatir, ya ingat. Kalau khawatir, melahirkan sikap yang produktif, yang baik. Ya. Jangan sampai kekhawatiran menghilangkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah makna insyaallah dari ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin.
segala puji milik Allah. Dia yang mengatur seluruh alam. Dia yang mengatur rezekinya, dia mengatur kehidupannya, baik dan buruknya, bahagia dan menderitanya. Siapa yang atur? Allah. Jadi serahkan kepada zat yang mengatur. Ya, harus menyadari diri kita ini, kita diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ayat berikutnya, Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setelah Ar-Rahman Ar-Rahim, apa berikutnya? Maliki Yaumiddin. Malik artinya raja. Ini ada kaitannya ya. Kenapa saya lompat dulu langsung ke Maliki? Karena ini ada kaitannya dengan Malik Yaumiddin, Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Ar-Rahman Ar-Rahim diulang oleh Allah setelah disebutkan pada ayat pertama, yaitu Bismillah. Betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Kenapa disebut dua kali? Kenapa dua kali Ar-Rahman Ar-Rahim? Karena menunjukkan maha luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Luasnya kasih sayang Allah. Kedua, kenapa diulang? Kalau ada yang bertanya, ini kenapa dua kali Ar-Rahman Ar-Rahim dalam Al-Fatihah? Jawabnya apa, Bunda? Pertama, menunjukkan karena luasnya kasih sayang Allah. Kedua, karena Allah menyebut dirinya raja, yaitu Maliki Yaumiddin. Karena Allah ingin menyebut dirinya sebagai raja, maka Allah ulang Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Karena biasanya raja selalu memperturutkan kehendaknya, kemauannya. Yang penting dia suka. Orang lain nggak suka, nggak ada urusan bagi dia. Yang penting dia senang, orang lain nggak ada urusan. Orang setuju atau tidak, oh saya raja gitu kan. Dia mau sesuatu, diprotes, dikecam, apa urusannya? Saya ini raja. Apapun harus saya lakukan, ya dia raja. Kalau harus membunuh orang, dia bunuh orang. Karena merasa dia sebagai penguasa. Itu raja. Biasanya raja itu rentan berbuat zalim. Karena Allah akan menyebut dirinya Maliki, raja, Allah ulang dulu Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya ini raja, tapi ingat, sifat saya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dua kali Allah sebut. Saya raja, kata Allah. Tapi beda dengan raja-raja dunia. Kalau raja-raja dunia, kalau udah bengisnya nggak ketulungan. Siapa yang nggak kenal Fir'aun? Betul nggak? Fir'aun. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Anak kecil laki-laki bunuh, disembelih, dibunuh. Tega banget kan? Semua laki-laki, ya, anak laki-laki yang lahir di Bani Israel dibunuh, disembelih. Itu perintah siapa? Fir'aun. Kenapa dia berani perintah seperti itu? Karena dia raja. Siapa yang melawan titahnya Fir'aun? Ya dihabisi oleh Fir'aun. Nah, dia raja. Nah, karena raja biasanya sangat rentan berbuat zalim, maka Allah sebelum dia menyebut dirinya raja, dia sebut sifatnya tuh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Makanya itu dua kali disebut. Pertama dalam Bismillah, yang kedua Ar-Rahman Ar-Rahim, baru Maliki Yaumiddin. Saya ini raja. Kapan? Dia raja di dunia, raja di akhirat. Di akhirat nanti. Kenapa dia tidak menyebut dirinya raja di dunia, tapi menyebut dirinya raja di akhirat? Ya, karena raja-raja di dunia ini masih mengaku, ya, mampu, ya, dan berkuasa.
Seolah-olah Allah tutup mata terhadap kezalimannya. Dia mau berbuat zalim, berbuat jahat, berbuat aniaya, ya. Tes, ya. Allah raja di dunia, Allah raja di akhirat. Tapi kenapa Allah sebut dirinya raja di akhirat? Maliki yaumiddin. Tidak menyebut dirinya raja di dunia. Karena di dunia ini banyak raja. Ya, perjalanan hidup manusia kan banyak raja-raja. Dan dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia berbuat zalim. Seolah-olah Allah menutup mata. Dibiarkan. Dia berbuat zalim. Sampai pada akhirnya kemudian ya tumbang. Hancur. Musnah kerajaannya. Tapi nanti di akhirat nggak ada bedanya antara raja dengan budak, nggak ada bedanya. Kalau di dunia boleh beda. Raja duduk di singgasana, raja duduk di ya di mana? Ngesot umpamanya. Raja tinggal di istana, kemudian rakyat tinggal di gubuk yang reot. Bisa saja di dunia, tapi nanti di akhirat nggak ada bedanya. Raja di dunia pakai sutra, rakyat jelata pakai apa tuh? Kain kayak dulu tuh. Kain tahu udah namanya. Ya. Tapi nanti di akhirat nggak ada bedanya. Nggak ada yang pakai sutra. Raja-raja di dunia di akhirat apakah dia pakai sutra? Enggak. Ya. Semuanya hufatan urata, semuanya dibangkitkan. Mohon maaf kata Nabi, tidak memakai pakaian sehelai benang pun tidak ada yang melekat di tubuh. Enggak ada yang pakai pakaian. Jadi enggak ada lagi bintang yang di atas pundak, enggak ada. Enggak ada lagi kain sutra yang nempel di tubuh, enggak ada. Sepatu mahal, sendal mahal, pakaian mahal, enggak ada. Semuanya hufatan urata. Enggak ada yang berpakaian, enggak ada yang pakai alas kaki. Ya itu kata Nabi. Terus kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah nanti gimana? Kita malu enggak? Enggak ada lagi orang malu hari itu. Ya kan? Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah nanti kalau kita enggak pakai baju malu dong. Gimana dilihat orang? Urusan yang ada di depan kalian itu lebih berat. Sehingga kalian enggak berpikir lagi tentang diri kalian. Malu atau tidak. Enggak ada. Enggak ada yang tengok-tengok gitu. Diri enggak ada. Mereka hanya fokus apa yang akan dihadapi. Mana raja, mana rakyat, mana kaya, mana miskin, mana kuat, mana lemah. Enggak ada bedanya nanti di akhirat. Yang beda hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia raja. Maliki yaumiddin. Yaum artinya hari. Ad-din, hari pembalasan. Ya. Maliki yaumiddin itu nama lain daripada hari kiamat. Nama lain dari hari kiamat itu yaumiddin. Ya. Coba sebut nama-nama hari kiamat. Nama-nama hari kiamat, bukan nama-nama ikan, enggak. Karena nama-nama ikan banyak. Kalau hari kiamat enggak sebanyak nama-nama ikan. Apa? Yaumul mahsyar, ya kan? Yaumul qiyamah. Itu yaumul qiyamah itu hari kiamat. Yaumul ba'si. Ya kan? Yaumul mahsyar, hari di mana manusia dikumpulkan di satu tempat, namanya padang mahsyar. Yaumul qiyamah, hari manusia bangkit semua seperti jamur, bangkit semuanya dari kuburan. Ya. Disebut yaumul qiyamah. Qiyam itu bangun. Ya. Seperti orang tidur geletak banyak, dan bangun. Bangun semua. Itunya qiyam, bangun. Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Yaumul hisab, hari di mana manusia dihitung amal-amalnya oleh Allah, ya. Yaumul mizan, yaumul zalzalah, banyak, ya. Yaumul mizan, hari di mana manusia akan ditimbang amalnya. Bu,
Jadi yang ditimbang amal, bukan berat badan, bukan. Jadi nggak usah takut nanti di akhirat. Nggak ada timbang berat badan, nggak ada. Yang ditimbang adalah amal. Masya Allah. Jadi yang perlu kita bawa nanti di akhirat itu berat badan atau berat amal soleh. Bercanda. Tentu berat amal soleh itu yang ditimbang. Terus kan gimana cara nimbangnya? Kalau mangga kan ketahuan cara nimbangnya. Nimbangnya gimana? Kan amal soleh. Kita ngaji amal soleh atau tidak? Amal soleh. Terus yang ditimbang mana? Nggak kelihatan. Nanti gimana dong? Orang berbuat dosa. Dosanya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Terus cara nimbangnya gimana? Yaumul mizan. Hari akan ditimbang. Semuanya akan ditimbang. Terus gimana cara nimbangnya? Allah kuasa. Karena kita anggap nggak bisa karena kita nggak pernah melihat. Karena nggak pernah melihat, kita nggak familiar tentang itu. Allah kuasa nanti. Kemudian suatu benda, sesuatu hal yang tidak nampak kemudian dinampakkan oleh Allah, dirubah oleh Allah menjadi sebuah materi, kemudian ditimbang. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Kenapa kita mengatakan, kayaknya gimana ya, mustahil. Karena itu bukan sesuatu hal yang familiar bagi kita. Kita nggak sering berinteraksi dengan itu, kita mengatakan, ya Allah, gimana caranya? Saya kasih contoh ya. Bunda tahu telur? Telur, kalau diaremin jadi apa? Telur diaremin sama induknya. Netes nggak? Netes. Terus habis netes, aja anak. Karena itu udah sering kita tahu. Dan itu udah suatu hal yang biasa. Tapi kalau seandainya itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita, kemudian dikasih telur. Dan ada orang bilang, ini ya, telur ini nanti bisa menjadi makhluk jalan kayak ayam begitu. Oh, gimana caranya? Orang kan berpikir begitu. Gimana caranya? Telur, coba dipecahin, itu cairan tuh. Emang bisa dia menjadi kayak begitu? Karena itu sesuatu hal yang sering kita alami, yang kita temukan, kita lihat buktinya, akhirnya tanpa ada orang yang memaksa kita percaya pun kita percaya. Betul nggak? Karena itu sudah kita bisa buktikan. Kita sudah bisa buktikan. Nah, begitu juga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini kita belum melihat bahwa pahala yang Allah berikan, yang Allah janjikan, kemudian Allah rubah menjadi sebuah materi dan ditimbang, kita kemudian berpikir, gimana caranya nanti ya? Allah kuasa. Dan itu disebut oleh para ulama. Jadi pahala kebaikan yang Allah janjikan itu nanti Allah rubah seperti materi. Sehingga ditimbang oleh Allah dengan timbangan. Timbangan kayak gimana yang kalian? Timbangan yang kalian paham, kata ulama. Yang namanya timbangan itu ada yang, kalau elektronik gimana? Ya. Kalau timbangan yang dua sisinya, ya kan ada dua sisinya. Allah kuasa nanti. Mana amal buruk, dosa-dosa kemudian dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa seperti materi. Berbentuk materi. Kemudian pahala-pahala kita dirubah oleh Allah berbentuk materi dan ditimbang. Timbang. Kita yang ditimbang deg-degan kan? Gimana nih? Udah deg-deg aja nih, lebih berat mana nih? Gimana kalau yang lebih berat itu dosa kita, Bunda? Gimana? Na'udzubillah. Ya, ditimbang oleh Allah. Itu yaumiddin, hari kiamat. Jadi salah satu nama daripada hari kiamat apa? Yaumuddin. Ya. Yaumuddin, yaumul hisab, yaumul mizan, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini udah 2:30 sampai jam berapa nih? Udah kelewat waktunya ya? Hah? Udah pada ngantuk soalnya nyender-nyender kan ya. Ya.
Dikit lagi ya. Tanya jawab dulu dong. Iya, mungkin ada yang ditanyakan kan? Kita, ya. Jadi sampai maliki yaumiddin. Hari pembalasan. Baik, coba dilihat ya. Yaumuddin, din. Kalau yang bawa Al-Qur'an yaumuddin itu hurufnya dal, ya dan nun. Coba deh googling di HP-nya Al-Fatihah. Lihat maliki itu kata ad-din itu hurufnya ada 3. Ya, ada 3. Dal, ya, nun. Betul nggak? Ya, alif lam itu tambahan. Alif lam itu tambahan. Hurufnya yang sebenarnya ada 3, yaitu dal, ya, sama nun. Ada 3. Din, dalnya kasroh. Kemudian ya-nya sukun. Din. Artinya hari pembalasan. Kalau dirubah dal itu harokatnya bukan kasroh, dirubah menjadi fathah, bacanya apa? Bukan dal, dain. Ya, dain. Kalau kasroh, din. Din pembalasan. Kalau kita rubah jadi fathah, dain artinya apa? Artinya apa? Hutang. 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 Makanya ada ungkapan al-wa'du, janji itu dainun. Pernah dengar nggak? Al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang. Dainun hutang. Jadi mirip-mirip. Kata din hari pembalasan, dain hutang. Sebenarnya dari akar kata yang sama, itu hurufnya itu dal, ya dan nun. Hutang sama balas itu sama. Kalau sekarang saya menyakiti orang, seolah-olah saya berhutang. Maka nanti di hari kiamat dibalas. Artinya apa? Saya harus membayar hutang saya. Karena saya telah berhutang kepada seseorang. Hutang itu bukan hanya materi. Saya menzalimi orang, itu hutang. Hutang loh. Kapan dibayarnya? Nanti di akhirat. Dan gak ada yang bisa ngelak. Kalau sekarang mah, kadang waktu ngutang, pas ditagih, galakan dia kan. Udah kayak macan aja. Nanti di akhirat nggak ada orang yang bisa ngelak. Mana buktinya saya punya hutang? Kalau sekarang bisa. Karena dulu sebagai bestie, teman baik, teman akrab, ya saya pinjam duit kamu ya 500 juta ya. Ya udah, kapan kamu ganti? Pokoknya tahun depan saya ganti lunas semuanya. Oke. Nggak ada bukti. Nggak ada catatan hitam di atas putih, nggak ada. Karena teman dekat. Akhirnya udah dikasih, pinjam duit, dia nggak ngaku. Mana buktinya saya punya hutang? Mana saksinya? Dulu nggak ada saksi loh. Ngelak yang bersangkutan. Mau dibawa ke ranah hukum gimana caranya? Buktinya nggak ada, saksinya nggak ada. Ngelak yang bersangkutan. Gimana kita bisa nuntut? Tapi kalau di akhirat, bisa nggak ngelak? Nggak ada. Semuanya tercatat dalam catatan Allah. Ada lembaran-lembaran catatan amal manusia yang dipegang, yang disimpan rapi oleh malaikat-malaikat Allah. Jadi nggak ada yang bisa ngelak. Kamu dulu pernah punya hutang sama orang. Hutang apa? Bukannya materi. Ya, pernah nyakitin orang. Hutang atau tidak? Hutang. Nanti bayar di akhirat. Kalau nggak mau bayar di akhirat, bayar di dunia. Gimana caranya? Mohon maaf. Maafin ya. Makanya paling banyak hutang tuh sama orang yang paling sering kita interaksi. Itu paling banyak hutang kita. Siapa? Suami, bunda. Suami. Laki-laki, istri. Banyak loh hutang kita. Ya kan? Banyak hutang. Menyakitin umpamanya dengan kata-kata, hutang. Nanti kan dituntut di akhirat. Dengan sikap, hutang diminta pertanggungjawaban kan? Hutang. Makanya kemudian agar nggak banyak hutangnya, tidak nanti diminta ditagih di akhirat, hendaknya saling memaafkan. Memaafkannya bukan hanya setahun sekali. Pas Idul Fitri, apa-apaan. Ya kan?
Habis maaf-maafan, mulai dari nol. Langsung mulai lagi. Iya. Makanya disebut dengan din. Din pembalasan, dain hutang. Hurufnya sama. Dal, ya, nun. Hanya harokatnya berubah. Tanda bacanya yang satunya fathah artinya hutang, yang kasrah artinya pembalasan. Sebenarnya sama. Ya, ya, ya. Ad-din. Ya, ad-din kasrah. Ya, din itu dalnya kasrah. Artinya agama, inna dina indallah, sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Kalau Bunda bahas itu nanti din itu yang bukan dari kata dainun, ya. Din di situ adalah dana. Artinya aturan. Ya. Dinun itu aturan, bukan pembalasan. Makanya agama Islam itu ad-din, sebuah aturan atau jalan hidup. Ya, Maliki yaumiddin, hari pembalasan. Maka semua orang nanti di akhirat akan mendapatkan balasan sesuai dengan amalnya. Dia harus bayar sesuai dengan kadar hutangnya. Ya. Dan orang nanti di akhirat ada yang bangkrut karena kehabisan untuk bayar hutang. Kata Nabi, nanti ada orang yang muflis di akhirat. Muflis itu orang yang bangkrut. Sebenarnya banyak modal yang dia bawa, tapi ternyata dia harus nombok. Dia harus bayar hutangnya terhadap orang lain. Kata Nabi, atadruna manil muflis? Tahukah kalian nanti orang yang bangkrut di akhirat? Kata para sahabat, yang muflis itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya benda. Kata Nabi, bukan itu. Yang muflis, yang bangkrut itu nanti orang di akhirat, dia membawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, pahala hajinya. Tapi dia harus bayar hutang. Siapa yang harus dia bayar? Ada orang dulu pernah dia sakiti, harus dia bayar. Ada orang yang pernah dia caci maki, dia harus bayar. Ada harta orang yang dia ambil tanpa hak, dia harus bayar. Dia pernah memfitnah orang, dia harus bayar. Pernah menggibahin orang, dia harus bayar. Sampai habis pahala puasanya, pahala zakatnya, pahala salatnya, pahala hajinya. Akhirnya bangkrut, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang dia bawa. Nah, makanya kemudian Malik Yaumiddin, hari pembalasan itu di mana manusia harus membayar, ya. Baik, jemaah sekalian Allah muliakan, mungkin sampai di sini ya kajiannya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ingin diperjelas, silahkan kita buka sesi tanya jawab. Tafadhol, silahkan. Iya, baik. Apa perbedaan yaumul hisab dan yaumul mizan? Baik, hisab itu dihitung, kemudian mizan ditimbang. Jadi nanti ada fase-fasenya, Bunda. Nah, di sini ada ikhtilaf ulama bahwa antara haud itu nanti di akhirat kita akan melewati beberapa fase, ya. Kita harus dibangkitkan oleh Allah. Bangkit, setelah itu nunggu di padang mahsyar. Itu fase pertama, dibangkitkan dan menunggu. Setelah itu syafaat Nabi. Syafaat Nabi kepada semua makhluk agar segerakan hisab, dihitung. Nah, hisab adalah di mana kita akan dilihat oleh Allah amal-amal kita. Bahkan ada manusia yang diperintahkan oleh Allah, nih, kau lihat catatan amalmu. Coba kamu baca. Iqra kitabak. Silakan kau baca catatan amalmu.
Jadi kata hisab itu dihitung, ya, amal-amalnya. Setelah dihitung 1 tambah 1 2 terus dihitung dikumpulkan, setelah ngumpul semuanya, ya sekarang kau bawa tuh catatan itu timbang. Makanya kata mizan itu dijelaskan oleh para ulama, ya, rinci dalam kitab At-Tazkirah, bahwa nanti catatan-catatan amal kita itu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pahala-pahala yang saya sebutkan tadi akan dinampakkan oleh Allah seperti materi, benda, sehingga bisa ditimbang. Alat timbangannya, kata para ulama, ya kalian paham timbangan. Timbangannya itu adalah ya alat untuk menimbang sesuatu. Maka nanti di akhirat ada timbangan. Bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, apakah dari logam, apa dari emas, Allah alam bisawab. Allah memiliki alat timbangan. Jadi hisab artinya dihitung, kemudian mizan ditimbang. Pertanyaannya, mana terlebih dahulu? Fase hisab atau mizan? Hisab. Jadi dihitung dulu. Ya, amal-amal kita dikumpulin oleh Allah, dihitung. Baru kemudian setelah itu ditimbang. Ya. 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 Bahwa nanti ada ashabul yamin. Ada orang yang diberikan catatan amalnya lewat sebelah kanannya. Kanan ini bisa bermakna kanan, ada yang bermakna depan. Ada yang diberikan catatan dari sebelah kirinya. Kiri ini mewakili kata belakang. Ada yang dari sebelah kiri atau dari belakang. Yuk, kenapa dari belakang? Begini Bunda. Kalau ada orang yang ngasih saya dari belakang, saya kan tinggal nengok ke belakang aja. Kan jadi depan jadinya kan. Contoh gini. Kalau Bunda mau ngasih saya dari belakang, ya tinggal saya balik aja. Kalau udah begini, depan atau tidak? Depan. Kan ada orang nanti dikasih catatan amalnya lihat belakang. Bukan semudah gitu. Kata Al-Quran, tangannya akan dibelenggu sampai di leher. Gimana kalau diikat gini? Diikat. Terus pakai megang catatan amal pakai apa? Enggak bisa. Dia lewat belakang. Karena tangannya di belakang. Mau muter, enggak bisa. Karena tangannya di belakang. Dia pasti akan menerima catatan amal dari belakang. Dari belakang itu bukan kemudian dari belakang dia bisa putar arah. Tadi saya contohkan. Ya tinggal saya putar arah aja kan dari depan. Enggak. Tangannya terbelenggu ila unuki. Sampai ke leher mereka. Diikat. Ya. Sehingga tangannya di belakang. Terus cara ngambilnya gimana? Megangnya gimana? Di belakang. Allah. Enggak diikat. Jadi kalau orang mulia, orang baik ngapain diborgol, Bun? Iya. Jadi yang diborgol itu udah ketahuan dia orang pendosa. Tahu nggak? Udah pakai baju orange kan? Tangannya diborgol. Masih mending di dunia borgol manggi doang bisa dari depan. Di akhirat nanti ada orang yang diborgol, tangannya diikat sampai ke lehernya begini. Jadi menerima catatan amal dari mana? Dari belakang. Dia mau muter, nggak bisa. Kata para ulama ini bentuk dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menyampaikan apa yang disampaikan oleh para ulama. Ada kitab tafsir yang selalu saya baca dalam kajian-kajian saya, Taisirur Rahman fi Tafsiril Kalamil Mannan. Itu dijelaskan. Ya. Jadi kita sampaikan apa yang disebutkan dan disampaikan oleh para ulama. Udah ketahuan. Kalau nanti di akhirat ngelihat orang sudah diborgol tangannya begitu, ketahuan. Jadi mau ngelak gimana? Dia pura-pura jadi orang, saya ini orang selamat. Nggak bisa, udah ketahuan. Sama seperti orang sengklek. Tahu sengklek? Jalannya miring, tahu? Siapa tuh yang begitu? Hah? Bukan. Kalau ada laki-laki punya istri 2 tapi nggak adil, nanti di akhirat jalannya miring. Makanya ketahuan. Lo kamu poligami dulu dunia, nggak adil, ketahuan kan? Udah ketahuan. Ketahuan di akhirat. Di dunia dia poligami tapi tidak adil. Sengklek tuh jalannya. Kalau udah tegap begitu, alhamdulillah.
Mungkin satu kali kan. Ya, banyak tapi adil. Dan di dalam surat Al-Imran, yauma tabyadu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari itu, di hari kiamat, ada wajah-wajah yang muram. Nampak sedih, udah ketahuan. Orang kita bisa mengetahui suasana hatinya lewat wajah. Betul. Kalau bunda ini lagi dikasih transferan banyak, nggak bisa disembunyikan, pasti ceria kan? Berbinar-binar. Iya. Tapi kalau lagi nggak dikasih, wah mau memaksakan diri kayaknya nggak bisa senyum. Ketahuan. Di akhirat nanti ada orang yang yauma tabyaddu wujuhun, wajah mereka hitam kelam. Kenapa? Pertama, karena mereka sudah diperlihatkan dosanya oleh Allah. Jadi udah tahu gimana saya akan mempertanggungjawabkan ini. Udah tahu dirinya akan mendapatkan azab Allah. Gimana? Wong kita sekarang dalam masalah hal yang kita belum tahu aja udah ketakutan kan? Ini gimana? Kita udah nebak-nebak aja udah takut. Apalagi kita udah tahu. Itu satu. Kedua, memang Allah perlihatkan langsung. Nampak wajah mereka legam, hitam karena bekas dosa yang mereka lakukan di dunia. Jadi nggak bisa sembunyi. Mau pakai skincare biar glowing, udah nggak ada. Yang pesan juga lagi sibuk. Kalau mau pesan gitu, gue lagi dari kiamat nggak bisa pesan ya. Nggak bisa, udah begitu nanti ketahuan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tabyaddu, wajahnya berseri-seri, senang. Karena udah tahu, ini tempat kembalinya, mendapatkan rahmat Allah. Allah yang membuat wajah mereka ceria, senang, bercahaya. Dan insya Allah bunda-bunda ini nanti orang yang bercahaya wajahnya di akhirat insya Allah. Ya, jangan bercahaya di dunia aja. Bercahaya di dunia karena skincare ya. Insya Allah di akhirat nanti karena iman dan amal soleh kita insya Allah. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Apa? Enggak boleh suuzon. Tidak boleh suuzon. Ya, betul. Jadi untuk semua ya. Kalau dia senyum, bisa jadi itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk yang meninggal dan untuk keluarganya. Karena nampak seperti itu, berbaik sangkalah, senang. Oh, kita keluarga kita umpamanya ada yang begitu meninggal, ibu kita meninggal seperti itu kabar gembira. Husnuzon, bahwa kita nih, mudah-mudahan insya Allah, orang yang kita sayangi, yang kita cintai meninggal dunia ini mendapatkan kebaikan. Kalau nampak yang lain, jangan berburu sangka. Ya, karena itu bukan tanda mutlak. Apalagi ada yang salah persepsi di masyarakat kita. Kalau ada orang yang meninggal matanya membelalak ke atas gitu, berarti ini sakaratul mautnya sulit. Ini su'ul khatimah, salah. Karena kata Nabi, setiap orang yang meninggal, ruhnya bisa saja dia keluar lewat kakinya, tarik ya. Ada yang kemudian melewati ubun-ubunnya. Nah, ketika melewati ubun-ubunnya ke atas itu ya tabi'ul basar. Ya tabi'ul basar, matanya mengikuti ruh. Jadi ngelihat begini bukan membelalak. Bukan karena sakitnya sakaratul maut begini, enggak. Kita salah persepsi. Jadi bisa jadi fitnah. Itu bisa saja ruhnya keluar, bukan lewat ubun-ubunnya, kemudian pandangannya mengikuti ruh yang keluar sehingga dia melihat. Gitu. Kemudian diusap ya, ditutup matanya. Ya. Karena tadi, kenapa dia nggak begini? Mungkin ruhnya keluar lewat kaki. Ya, karena kita nggak tahu apakah lewat kaki atau lewat ubun-ubun. Lewat bawah atau lewat atas. Kalau lewat atas ditarik oleh malaikat, berarti matanya ngikuti, melihati, turunnya keluar. Gitu. Ya. Nah, kalau tersenyum umpamanya seperti banyak yang kita temukan, kita lihat di media sosial, di-share sama teman-teman kita, ada syuhada, yang orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, berjuang, kemudian meninggal dunia tersenyum, itu busyra. Kebaikan atau kabar gembira yang dipercepat oleh Allah di dunia. Baik untuk yang meninggal ataupun untuk keluarga. Gitu ya.
Kecuali kalau ada masalah hadisnya. Di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah tanda-tandanya meninggal di hari yang dimuliakan oleh Allah, hari Jumat. Ya, kita berharap itu husnul khatimah. Tapi bukan menjadi tanda mutlak. Bagaimana kalau si pemabuk umpamanya, selama hidupnya dia mabuk, judi, meninggalnya hari Jumat, husnul khatimah, belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi tentunya gini, Allah mentakdirkan sesuatu pasti ada hikmahnya. Dan Allah menjelaskan, Sayyidul Ayyam, hari terbaik itu adalah hari Jumat. Mungkin husnuzon kita adalah, dia pendosa. Mungkin yang akan dia bawa itu dosa banyak banget. Dikurangin sedikit dosanya oleh Allah. Meninggal di hari Jumat. Tapi tetaplah dia adalah orang yang bermaksiat kepada Allah. Bukan gara-gara mati dari Jumat, bebas dari azab kubur, bebas dari neraka karena mati hari Jumat. Padahal dia nggak pernah sholat. Orangnya mabuk. Bisa saja dikurangi oleh Allah. Ya, dikurangi dosanya oleh Allah. Tapi tetap akan mempertanggungjawabkan amalnya. Gitu, ya. Seperti seseorang meninggal di hari Jumat. Atau seorang ibu meninggal ketika melahirkan. Itu syahid loh. Ya, melahirkan. Atau dia belum melahirkan, meninggal. Bayinya masih dalam perut. Masih dalam rahim, dia meninggal dunia. Itu istilah husnul khatimah. Ya, meninggal dalam keadaan tenggelam. Tenggelam, tapi tenggelamnya itu bukan, saya bunuh diri aja dah. Belum mati, bukan. Dia sedang mencari rezeki. Ya, kemudian tenggelam. Atau dia sedang musafir, mau kemana, dia tenggelam. Ya, itu tanda-tanda husnul khatimah. Tapi kalau pelaku maksiat, dia berbuat dosa, mabuk-mabukan di tengah laut, tiba-tiba kemudian tenggelam. Itu azab itu. Begitu ya. Ya. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang berkah, kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala jadi hamba-hamba yang istiqomah di atas kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلنا شرنا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.